Halo, Shalom Bapak Ibu, saudara yang kami kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tentu kami masih tetap menaikkan syukur dan mengajak saudara untuk bersyukur bersama-sama kepada Tuhan karena kita menyadari betapa anugerah Tuhan masih tetap menaungi, memelihara dan memberkati hidup kita sampai hari ini. Kita masih menikmati belas kasih Tuhan. Kepada keluarga besar Philadelphia, baik yang ada di kota ini dan saudara kami yang ada di luar kota, dan juga saudara kami yang turut bersama-sama menyaksikan tayangan ini, kami mengajak saudara untuk menaikkan pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Dan kiranya pujian kita menyenangkan hati Tuhan, kita dapat menikmati hadirat Tuhan yang menjamah hati kita. Mari bersama kita menaikkan pujian syukur bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. 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 Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu, saat terindah di hadapan-Mu, ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah
saat terindah di hadapanmu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah semua dari-Mu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Haleluya. Mari saudara, kita katakan pujian kita bersama lagi. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Oh, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Mari kita sediakan hati, pikiran dan roh kita, saudara. Kita mau baca, kita mau dengar, kita mau renungkan lagi nasihat firman Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dia
Dia pasti akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita jika kita izinkan pikiran, hati, dan roh kita dinasehati, dituntun dalam terang firman Tuhan. Kita pasti beroleh berkat-berkat rohani. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Urapi pikiran, hati, dan roh kami Tuhan. Urapi nasihat-Mu buat kami. Kami mau baca, mau dengar, dan kami mau renungkan nasihat firman Tuhan dalam kesempatan ini. Dalam nama Kristus Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami berdoa, menyediakan hati kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini pun kembali kita mau bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan nasihat firman Tuhan. Apapun situasi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini bukalah hatimu untuk nasihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan pasti tidak pernah salah,
Kalau Dia datang menasihati kita, mendidik dan menuntun kita, Dia pasti memiliki rencana terbaik bagi kita semua. Saya membacakan kitab Mazmur pasal 31 ayat 23 dan ayat 24. Sekali lagi Mazmur pasal 31 ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, mendengar, merenungkan, dan belajar untuk menghidupi nasihat firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul nasihat renungan firman Tuhan dalam kesempatan ini demikian. Allah mengasihiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, mengapa seringkali topik yang berbicara tentang Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi umat Tuhan, terlalu sering kami dengar. Ya, memang harus selalu diingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap orang-orang percaya, supaya kalau mereka melangkah, kalau mereka berjalan, lalu menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi situasi yang berat bagi mereka, mereka juga akan segera diingatkan bahwa dalam situasi seperti itu pun Allah mengasihi mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, Allah mengasihi umatnya yang selalu berharap setiap waktu hanya bagi Tuhan. Ini menjadi jelas bagi kita semua bahwa siapapun dari pengikut Tuhan, dari orang-orang percaya, dari anak-anak Tuhan yang selalu berharap dalam kesetiaannya kepada Tuhan, maka Allah pasti membuktikan bahwa firman-Nya benar adanya. Dia mengasihi umatnya, Dia mengasihi orang-orang percaya yang selalu setia berharap hanya kepada Tuhan, yang selalu berharap dalam kesetiaan, yang selalu berharap di setiap waktu bagi Tuhan. Allah pasti mengasihi mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, ada pertanyaan untuk kita jawab demikian. Dari nats itu, benarkah Allah mengasihi umatnya? Yang kedua, apa buktinya kalau Tuhan mengasihi umatnya, mengasihi orang-orang yang berharap setiap waktu hanya kepada Tuhan? Jawabnya tentu tidak kita ragukan dari firman Tuhan. Maka yang pertama jawabnya demikian, saudara yang kekasih, Allah mengasihi umatnya dibuktikan dengan Allah menjaga serta melindungi kita hingga saat ini. Kalau kita boleh ada, kalau kita boleh bersama-sama dalam kesempatan ini, melewati hari-hari yang mungkin kita menghadapi masalah dan persoalan, bahkan kesulitan demi kesulitan. Lalu kita boleh berkata hari ini, oh aku masih ada. Itu membuktikan bahwa benar Allah mengasihi kita. Dia menjaga dan melindungi kita dari begitu banyak situasi yang sulit bagi kita. Mungkin juga ada yang merancang yang jahat, ada yang merancang hal-hal yang buruk bagi kita. Tetapi terbukti Allah mengasihi kita dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, sadarkah bahwa ketika kita bangun pagi hari, mulai merencanakan untuk bepergian ke tempat kita bekerja,
dan berusaha. Ada terlalu banyak hal yang siap untuk menghadang kita. Mungkin itu kecelakaan, mungkin itu rancangan jahat orang-orang di sekitar kita. Tetapi jika kita ada sampai saat ini, itu berarti Allah membuktikan bahwa Dia mengasihi kita, Dia menjaga, dan Dia melindungi kita. Orang-orang yang setia berharap kepada Tuhan. Tentu bukan karena kuat, bukan karena kemampuan kita, jika kita boleh ada sampai hari ini. Tetapi Tuhan yang telah menjaga dan yang telah melindungi kita dari begitu banyak rancangan yang jahat yang ditujukan kepada kita oleh orang-orang yang tidak senang, oleh orang-orang yang iri hati, oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita. Hal yang kedua, benarkah Allah mengasihi umatnya? Apa buktinya kalau Allah mengasihi kita, umat Tuhan? Yang kedua, Allah mengasihi kita, umatnya, dibuktikan dengan Allah memelihara dan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin sebagian orang akan berkata, kami mendapatkan hasil yang melimpah. Kami bukan hanya cukup, tetapi kami melimpah. Tetapi percayakah saudara yang kekasih, di sisi yang lain ada saudara kita yang juga merasakan hal yang sebaliknya. Mereka tidak merasakan seperti kebanyakan orang mungkin yang melimpah secara kebutuhan yang mereka dapatkan. Mungkin saudara kita yang lain hanya cukup untuk hari ini. Tetapi di sana pun terbukti bahwa Allah memelihara kita, Allah melindungi kita. Setelah Allah menjagai kita, Dia pun memelihara hidup kita dan mencukupkan keperluan kebutuhan kita. Hari ini, kalau kita masih boleh hidup dan cukup untuk kebutuhan kita, itu pasti karena Allah mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita mati kelaparan, Dia tidak membiarkan kita kekurangan, tetapi Dia memelihara dan Dia mencukupkan keperluan kebutuhan kita. Hal yang ketiga, sebagai jawaban dari pertanyaan benarkah Allah mengasihi umatnya? Apa buktinya Allah mengasihi orang-orang percaya? Perhatikan hal yang ketiga, Allah mengasihi umatnya dibuktikan dengan Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan yang kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita merasa bahwa pendapatan kita cukup untuk kebutuhan, keperluan kita. Tetapi mungkin hari yang lalu atau esok, Allah tidak hanya mencukupkan keperluan kebutuhan kita dari hasil yang kita dapat. Tetapi dengan iman, dengan penuh harap, sebagai orang-orang yang rindu belas kasih Tuhan, kita rindukan dan kita berharap hari esok apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, Allah memberkatinya secara melimpah. Saya percaya Allah tidak hanya menuntun kita untuk ada di dalam kecukupan saja, tetapi Allah pun sanggup membawa kita, berkuasa membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan, buah yang kita kerjakan, itulah kelimpahan yang Tuhan percayakan lewat usaha dan pekerjaan yang diberkati Tuhan di tengah-tengah keluarga, usaha dan pekerjaan kita. Jangan pesimis kalau hari-hari ini Allah hanya cukupkan dengan berkat yang cukup, karena masih ada hari esok. Dan janji Tuhan ya dan amin. Esok hari menjadi lebih baik. Esok hari pekerjaan dan usaha kita menjadi lebih maju. Tetapi jangan lupa
untuk mengucap syukur ketika Tuhan melimpahi berkat atas usaha dan pekerjaan yang kita usahakan. Ingat hal yang ketiga, benarkah Allah mengasihi umatnya? Apakah buktinya kalau Allah mengasihi umatnya? Allah tidak hanya mencukupkan tentunya, tetapi esok, lusa, dan selanjutnya Allah pun berkuasa untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi kita dengan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Tetaplah tekun bekerja, tetaplah tekun dalam usaha, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati usaha dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Yang berikut, saudara yang kekasih, Allah mengasihi umatnya. Apakah benar demikian? Apa bukti kalau Allah mengasihi umatnya? Yang keempat, Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Hari-hari kemarin kalau kita mengalami gangguan kesehatan, tentu tidak untuk selamanya. Hari esok, lusa, dan selanjutnya kita percaya Allah memberi kita kesehatan dan kekuatan. Saudara yang kekasih, tentu kita sehat dan kita kuat karena Tuhan memberkati apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tetapi saya percaya lebih daripada yang kita makan dan yang kita minum, Tuhanlah yang memberi kita kesehatan dan kekuatan. Kalau hari ini kita sehat, kalau hari ini kita kuat, itu karena Tuhan mengasihi kita. Kita tidak bisa menjamin hari besok kita sehat dan kuat dengan cara yang kita bisa buat sendiri. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan berharap kepada Tuhan, Dia berbelas kasih kepada kita. Dia memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan. Saudara kami yang sementara mengalami gangguan kesehatan, baik di rumah sakit atau dimanapun saudara, sementara dirawat hari-hari ini, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah mengasihi kita. Dia yang akan memberi saudara kekuatan. Dia yang memberi saudara kesehatan. Maka mintalah kekuatan dan kesehatan itu dari Allah, Sang Sumber segala kasih karunia. Mari lihat yang keempat, yang terakhir saudara. Benarkah Allah mengasihi umatnya? Apa buktinya kalau Tuhan mengasihi umatnya? Tentu hal ini berbicara mengenai jaminan kekal bagi anak-anak Tuhan. Jawabannya adalah Allah menyediakan rumah kediaman kekal bagi kita. Inilah tujuan hidup kita. Sementara Tuhan izinkan kita ada sampai hari-hari ini dan mengingatkan kita supaya kita tetap hidup setia dalam iman. Karena Tuhan sediakan rumah kediaman kekal. Dan satu saat rumah kediaman kekal itu akan menjadi tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Dia akan menyediakan rumah yang kekal bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Dan di sana tentu tidak ada kekurangan, tidak ada rancangan jahat, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan. Tetapi sukacita, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan yang telah menyediakan rumah yang kekal bagi kita dan yang membawa kita untuk tinggal dan ada bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Benar saudara yang kekasih, Allah mengasihi kita dibuktikan dengan Dia sediakan rumah yang kekal. Yesus Kristus katakan, aku akan pergi meninggalkan kamu. Aku akan menyediakan rumah bagimu. Dan jika rumah itu telah selesai, aku akan datang menjemput kamu dan membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah bukti bahwa Allah mengasihi umatnya.
Allah mengasihi kita, Allah mengasihi semua orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara yang kekasih, jika Allah mengasihi kita, apa yang Tuhan inginkan dari anak-anak Tuhan? Yang Tuhan inginkan adalah hiduplah mengasihi Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Jika Allah mengasihi kita, jika Allah membuktikan bahwa Dia mengasihi kita, maka saudara, kita pun harus mengasihi Tuhan. Dia telah melindungi, menjaga kita, Dia memelihara, mencukupkan kebutuhan kita, Dia memberi kita kesehatan dan kekuatan, Dia memberkati usaha dan pekerjaan kita, Dia menyediakan rumah kediaman kekal untuk tempat kita satu saat nanti. Itu dibuktikan bagi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, itu dibuktikan Tuhan bagi orang-orang percaya bahwa Allah melakukannya bagi kita. Maka kita harus hidup mengasihi Tuhan. Tentu hukum yang sama yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama, Yesus katakan, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi setiap orang, bahkan mengasihi mereka yang memusuhi kita, mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Kita harus dapat hidup dalam sikap yang demikian, karena itu adalah hukum yang kedua yang sama dengan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap totalitas kehidupan kita. Apa yang Allah inginkan dari hidup kita, karena Dia mengasihi kita, maka yang kedua setelah kita mengasihi Tuhan, Allah inginkan kita untuk hidup setia bagi Tuhan. Kalau kita percaya kita ada sampai hari ini, tentu karena kasih setia Tuhan yang memelihara dan memberkati hidup kita. Maka Tuhan pun menginginkan supaya anak-anak Tuhan tetap hidup setia dalam keyakinan imannya bagi Allah. Tentu karena kita adalah pengikut Kristus, maka kita harus hidup setia dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Yang ketiga, jika Allah mengasihi kita, apa yang Dia inginkan dari hidup kita yang telah menikmati dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, Allah inginkan supaya anak-anak Tuhan tidak menaruh pengharapan di luar Tuhan, tetapi menaruh pengharapan hanya bagi Allah, Sang sumber segala berkat, Sang sumber segala kasih karunia. Kita harus berpengharapan hanya kepada Dia. Ternyata Tuhan inginkan kita tidak boleh berharap kepada yang lain, tetapi berharap satu-satunya hanya kepada Allah. Karena Dia yang berkuasa menciptakan langit dan bumi, jagat raya dan segala isinya, termasuk kita di dalamnya. Maka kepada Dia yang maha kuasa itu, Allah El Shaddai itu, kita harus menaruh pengharapan kita. Sekali lagi saudara yang kekasih, mungkin hari-hari ini kita sementara diperhadapkan kepada masalah dan kesulitan. Saudara tidak bisa berbagi masalahmu kepada orang lain. Tidak berani berbagi, bercerita kesulitanmu kepada orang lain. Maka berbagilah, berceritalah kepada Tuhan dalam doamu. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia mendengar doamu, Dia mendengar keluhanmu, dan Dia pasti menjawab. Karena Dia berkuasa menjawab doa dan harap kita. Jangan putus asa ketika Tuhan masih izinkan kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan. Tidak ada jalan keluar, kekuatan kemampuan kita terbatas. Sahabat dan teman kita
akan berubah, tidak mengasihi kita jika sementara kita menghadapi masalah dan kesulitan. Bahkan mereka bisa tinggalkan kita. Maka satu-satunya, hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah setia bagi Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, berpengharapanlah hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kita sembah. Dia inginkan kita untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya nasihat firman Tuhan menjadi berkat rohani yang mengingatkan, yang menuntun kita, bahkan menasehati kita lagi untuk tetap mempercayai bahwa Allah mengasihi hidup kita, anak-anak Tuhan. Roh Kudus kiranya remakan firman Tuhan itu dalam pikiran, hati, dan roh kita. Haleluya, haleluya. Mari kita sediakan hati kita untuk menaikkan syafaat kita bagi Tuhan. Haleluya. Kita katakan pujian kita, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Sementara kita naikkan pujian ini, bukalah hati kepada Tuhan. Pastikan untuk berkata, Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Yesus, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Naungiku dengan sayapmu, lingkupiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Yesus, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang
Bapa Surgawi, kesempatan ini kami datang lagi menghampiri hadirat-Mu dalam doa kami ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami dengan ketulusan hati, karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang sanggup menjawab doa kami, Engkau Allah yang mengasihi kami lebih daripada orang lain yang dapat berkata mereka mengasihi kami. Ya Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Pencipta jagat raya dan segala isinya, yang menciptakan kami, yang merancang kami sebagai ciptaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Engkau kerjakan dari hari ke hari dalam hidup kami. Engkau yang memberi kami kesehatan dan kekuatan. Engkau yang melindungi dan menjagai kami. Engkau yang memelihara dan mencukupkan hidup kami. Engkau yang memberkati usaha dan pekerjaan kami. Bahkan Engkau yang telah sediakan rumah yang kekal bagi kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kami dari hari ke hari. Kami akan tetap hidup setia, mengasihi Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Bersama-sama setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami menaikkan doa kami. Berkatilah hidup kami semua, berkatilah usaha pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Apapun profesi yang kami hidupi, dari hari ke hari Engkau sanggup memberkatinya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melakukan yang terbaik dengan cara yang terbaik. Semua usaha dan pekerjaan itu yang Engkau percayakan kepada kami. Ajar kami bersyukur untuk semua keberkatan yang Engkau percayakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai lindungi kami sementara ada dalam perjalanan. Bahkan dimanapun kami berada, Engkau berkuasa menjaga kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus Yesus yang ajaib, sehingga tidak ada rancangan jahat manusia, rancangan kuasa kegelapan yang mengganggu kami, karena Engkau melindungi dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami ingat dalam doa kami, bangsa dan negeri kami tercinta ini. Kami bersyukur untuk COVID-19 yang sudah semakin reda. Kami bersyukur untuk vaksin yang telah hampir merata di negeri kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu lewat para pemimpin kami yang telah berjuang berjerih lelah mengerjakan yang terbaik bagi masyarakat kami di negeri ini. Tuhan, kami berdoa, lalukanlah virus corona ini dari bangsa kami, dari negeri kami, bahkan dari muka bumi ini, supaya kami semua dapat berbuat, dapat bekerja seperti hari-hari di mana situasi normal itu dapat kami menikmatinya. Berkati para pemimpin kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat di tingkat pusat, di tingkat daerah, sampai di pelosok sekalipun. Berkati aparat kepolisian, berkati para tentara kami di negeri ini, para medis yang berjuang, guru yang mengajar. Tuhan memberkati mereka semua. Taruhlah Tuhan sukacita di hati mereka untuk bekerja dalam sukacita, sehingga kami pun dapat merasakannya di tengah-tengah situasi yang sementara bersama-sama kami harus menghadapinya. Saudara kami di daerah-daerah yang lain mungkin sementara menghadapi kesulitan, masalah-masalah. Bahkan Tuhan, Engkau pun melihat situasi yang mereka lihat itu, yang mereka rasakan itu. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan, menjagai, melindungi saudara kami yang sementara bergumul di daerah-daerah tertentu karena gempa bumi, karena banjir, bahkan karena situasi apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami semua. Berkatilah masyarakat kami di negeri ini dalam kerukunan hidup beragama. Satu sama lain kami saling membangun, saling menguatkan,
bahkan kami saling tolong menolong. Tidak ada rancangan jahat apapun yang dirancangkan bagi kebersamaan kami. Tuhan, jamah mereka yang mencoba mau berbuat yang jahat, mau meruntuhkan kebersamaan kami yang baik di negeri ini. Kami mau membangun hidup bersama dengan setiap orang meskipun berlainan keyakinan. Kami mau hidup saling tolong menolong, saling mengasihi. Terima kasih Bapa Sorgawi. Saudara kami yang sementara mengalami gangguan kesehatan, dimanapun mereka berada dalam kesempatan ini kami berdoa, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan kesehatan kekuatan mereka yang sementara bergumul di tengah-tengah keluarga, sementara merasa beban berat mereka sementara memikul. Kami berdoa Tuhan, Engkau meringankan beban mereka, jamah mereka Tuhan, beri kekuatan dan kemampuan untuk melewati situasi yang sulit yang sementara mereka menghadapinya. Terpujilah Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam kesempatan ini karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Allah El Shaddai adalah Allah yang mengasihi kami semua umat ciptaan-Mu, mengasihi kami milik kepunyaan-Mu, mengasihi kami orang-orang yang setia berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpujilah nama-Mu. Kami akan menaikkan pujian syukur kami oleh karena kami masih menikmati belas kasih Tuhan sampai kesempatan ini. Kami kembalikan pujian hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, di penghujung pertemuan kita dalam kesempatan ini, mari kita meneduhkan hati dalam satu pujian kepada Tuhan. Katakan pujian ini dengan iman, dan imani pujian ini terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib,
hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Percayalah bahwa Allah mengasihi kita semua. Mengasihi orang-orang yang hidup setia bagi Dia. Mengasihi orang-orang yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dari tempat ini kami mengingatkan saudara yang kekasih, sekalipun masalah dan persoalan masih kita hadapi, jangan putus asa, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan, rendahkan hati kepada Tuhan, berharap dan hiduplah mengandalkan Tuhan. Dia akan membuktikan bahwa Dia mengasihi hidup kita. Dari gedung Philadelphia kami berdoa dan berkata dalam iman, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih dimanapun berada, sampai bertemu dalam kesempatan berikut. Shalom.